Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack dari singkong ya. Ini dari singkong menjadi jajanan ala barat. Bisa banget untuk ide jualan isian snack box. Namanya pizza singkong. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan bahan topping, ada bawang bombay, paprika merah, kuning dan hijau, jamur kancing serta sosis yang sudah dipotong. Kemudian untuk sausnya ada saus tomat, saus sambal serta 1 sendok teh daun oregano. Nah, kemudian kukus 100 gram singkong sampai empuk. Kalau sudah empuk selagi masih panas langsung aja dihaluskan. Jika sudah halus seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan bahan yang lain. Aku siapkan di sini tepung terigu sebanyak 150 gram. Untuk tepung terigunya ini gunakan yang pro sedang ya. Dan untuk singkongnya itu pastikan sudah dingin, jangan selagi panas. Karena kalau masih panas nanti raginya akan mati. Aduk hingga tercampur rata, kemudian masukkan 2 gram atau 1 sendok teh ragi roti, untuk mereknya bebas ya. Kemudian 1 sendok makan gula pasir. Selanjutnya akan aku campur atau aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 80 ml air matang. Ini yang suhu ruangan ya, sedikit demi sedikit. Kemudian aduk hingga tercampur. Jadi dikira-kira aja, kalau 80 ml kebanyakan boleh dikurangi supaya tidak terlalu lembek ya. Oke, setelah itu akan aku ulek dengan menggunakan tangan ya hingga menjadi kalis. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan 1 sendok makan margarin, juga sejumput garam atau setengah sendok teh ya. Lalu setelah itu akan aku ulek hingga menjadi kalis dan elastis. Selanjutnya tutup rapat dan diamkan selama 40 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Nah, ini setelah 40 menit ya, kemudian adonan sudah mengembang. Lalu untuk adonan ini akan aku kempiskan dan akan aku bagi masing-masing dengan berat 50 gram. Jadi aku di sini karena beratnya 50 gram menjadi 7 loyang ya, dengan ukuran diameter 10 cm. Dan itu ada sisa sedikit, kurang lebih 25 gram. Jadi nanti aku sekalian aja yang 25 gram itu aku jadikan sebagai pizza juga. Jadi tidak ada yang dibuang walaupun yang satu ukurannya kecil. Oke, setelah itu dibikin bulatan seperti ini semuanya ya. Dan ini ada yang sisa satu nanti kecil berukuran 25 gram. Oke, siapkan loyang mini berdiameter 10 cm yang sudah diolesi dengan margarin. Kemudian pipihkan untuk adonan, lalu letakkan ke dalam loyang seperti ini. Jadi ini namanya loyang mini pizza ya. Kalian bisa beli di toko bahan kue maupun secara online. Selanjutnya tusuk-tusuk di bagian permukaannya dengan menggunakan sendok garpu. Ini tujuannya supaya adonannya itu tidak bergelembung ya, tidak mengembang besar. Karena nanti di bagian tengahnya seperti biasa atau di bagian permukaannya ya, kalau pizza itu kan diberikan topping. Oke, setelah semuanya ditusuk-tusuk dengan menggunakan sendok garpu, lalu aku di sini
siapkan untuk toppingnya. Jadi pertama akan aku olesi dengan saus terlebih dahulu, kurang lebih 1 sendok makan ya. Ratakan di permukaan seperti ini, hanya di bagian tengahnya aja. Nanti untuk di bagian pinggirnya akan aku oles dengan menggunakan kuning telur supaya nanti warnanya tetap cantik kalau sudah matang. Jika semuanya sudah diolesi dengan topping saus, lalu akan aku berikan topping sayuran, ada bawang bombay, kemudian juga aku berikan jamur, di sini jamur kancing ya. Lalu juga paprika kuning, paprika hijau serta paprika merah. Lalu juga akan aku tambahkan dengan sosis. Nah, di sini karena hanya akan aku makan sendiri, tentunya kalian kalau ingin dijual kembali, toppingnya boleh dikurangi ya, jangan sebanyak ini, supaya nanti harganya bisa masuk untuk dijual, jadi tidak terlalu mahal. Tapi kalau mau menggunakan topping yang banyak seperti ini juga boleh. Oke. Nah, jika kalian kesulitan mendapatkan paprika ataupun jamur, boleh diisi dengan menggunakan jagung manis dan juga sosis. Karena kebetulan aku di rumah ada jamur dan juga paprika, jadi di sini untuk toppingnya aku bikin lengkap. Nah, untuk sausnya itu dicampur jadi satu ya, dari saus tomat, saus sambal dan juga daun oregano. Jadi untuk membuat cita rasa pizza banget, kalian wajib menambahkan dengan daun oregano kering. Kalau menurut aku ya, daun oregano kering itu tidak boleh di skip kalau membuat pizza. Nah, selanjutnya berikan juga taburan keju parut di atasnya. Kalau kalian punya keju mozzarella, boleh diganti dengan keju mozzarella, tentunya hasilnya akan lebih enak lagi. Oke, setelah semuanya ditabur dengan keju parut, lalu di bagian pinggir-pinggirnya akan aku berikan olesan 1 butir kuning telur. Jadi di pinggiran yang berwarna putih ya, supaya nanti hasil warnanya saat sudah matang itu menjadi kuning keemasan. Oke, semuanya sudah selesai. Kemudian akan aku oven. Untuk mengovennya di sini selama 40 menit, api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Nah, kalau sudah matang, baru nanti didinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin dikeluarkan dari loyangnya. Ini juga bisa banget ya di oven dengan menggunakan oven tangkring. Gunakan oven tangkring dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Untuk lama waktunya tambahkan 10 menit untuk mengovennya. Nah, ini akan aku tunggu terlebih dahulu hingga dingin. Setelah dingin aku keluarkan dari loyang dan hasilnya seperti ini. Cantik banget. Rotinya juga lembut dan ini di luar ekspektasi ya. Ternyata untuk membuat roti dicampuri dengan menggunakan singkong kukus itu hasilnya lebih lembut teksturnya. Nah, ini ya. Dan aku diamkan di suhu ruangan sampai 2 hari aja masih tetap lembut untuk hasil rotinya ini. Untuk di suhu ruangan, pizza ini bisa bertahan maksimal 2 hari aja karena kita menggunakan topping basah ya. Untuk rotinya sendiri bisa bertahan di suhu ruangan itu bisa 3 hari. Nah, untuk hasilnya sangat lembut banget seperti ini. Dan ini rasanya enak banget. Tidak disangka kalau ini ada campuran singkongnya. Untuk harga jualnya sendiri
dengan diameter 10 cm seperti ini bisa dijual 5.000 sampai 6.000 rupiah. Cara packingnya bisa kalian masukkan ke dalam plastik OPP atau bisa juga dimasukkan ke dalam dus. Oke, demikian tadi saja ya olahan singkong ala aku menjadi pizza singkong. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.